Resmi mulai 30 Januari 2026, pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji dan pensiun bagi seluruh aparatur negara. Tidak hanya itu, Raplan gaji selama 12 bulan juga akan dicairkan sekaligus, memberikan kepastian finansial yang signifikan bagi PNS, PPPK, TNI, Polri, guru non-ASN, hakim, dan pensiunan. Tanggal 30 Januari 2026 bukan sekadar angka di kalender, tetapi sebuah tonggak yang menandai perubahan besar dalam sistem penggajian dan pensiun negara. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan keadilan, transparansi, dan akurasi dalam penyaluran hak setiap individu. Setiap penerima harus memahami bahwa kebijakan ini bekerja seperti mesin presisi. Semua data harus valid dan lengkap. Kesalahan sekecil apapun, misalnya status keluarga yang belum diperbarui, nomor rekening yang tidak sesuai, atau dokumen pendukung yang belum diverifikasi akan menghentikan aliran dana Raplan hingga proses diperbaiki. Inilah alasan mengapa pemerintah menekankan pentingnya verifikasi data mandiri sebelum tanggal 30 Januari 2026. Penerima yang data dan dokumennya lengkap akan menerima dana penuh tanpa hambatan, sedangkan mereka yang data tidak lengkap akan mengalami keterlambatan, bukan karena hak mereka dihapus, tetapi karena sistem tidak dapat mengeksekusi pembayaran. Rapelan 12 bulan yang akan dicairkan adalah hasil akumulasi selisih antara hak lama dan hak baru. Misalnya, jika gaji pokok seseorang naik 500.000 per bulan, maka rapel yang diterima akan menjadi 500.000 dikalikan 12 bulan, ditambah selisih tunjangan lain yang terkait. Namun, setiap individu akan menerima nominal berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk golongan terakhir sebelum pensiun, lama masa kerja, status pensiun atau keluarga, dan komponen penyesuaian yang tertunda. Oleh karena itu, membandingkan rapel dengan orang lain tidak tepat dan sering menjadi sumber kekhawatiran yang tidak perlu. Sistem penggajian terbaru ini juga menekankan meritokrasi. Tunjangan kinerja kini dihitung berdasarkan produktivitas, tanggung jawab, dan kinerja individu maupun unit kerja. Tidak semua orang otomatis menerima kenaikan yang sama. Mereka yang bekerja dengan baik dan produktif akan mendapatkan kenaikan yang signifikan, sementara mereka yang tidak memenuhi standar kinerja tidak akan mendapatkan tambahan. Perubahan ini menunjukkan bahwa negara menghargai kontribusi nyata, bukan sekadar status atau kehadiran fisik di tempat kerja. Bagi PPPK dan guru non-ASN, sistem baru ini memberikan kesetaraan dan keadilan. PPPK kini memiliki posisi setara dengan PNS secara struktural berdasarkan beban tugas dan masa kerja. Guru non-ASN juga menerima perhatian melalui penyesuaian tunjangan profesi sesuai sertifikasi dan jam mengajar yang tercatat di sistem kementerian. Para hakim yang menanggung beban tanggung jawab besar juga mendapatkan penyesuaian sesuai integritas dan tanggung jawab yang mereka emban. Dari sisi fiskal, banyak yang bertanya dari mana dana besar ini berasal. Pemerintah menjelaskan bahwa dana berasal dari realokasi anggaran kementerian yang memiliki surplus dan optimalisasi dana pemulihan ekonomi yang sudah tidak mendesak. Ini bukan ekspansi utang baru, melainkan penggunaan anggaran internal secara efisien untuk mendorong stabilitas ekonomi. Dampaknya terhadap UMKM, konsumsi rumah tangga, dan produk domestik bruto akan sangat terasa. Ketika rekening aparatur negara terisi, konsumsi meningkat, pasar bergerak, dan siklus ekonomi yang sehat kembali berjalan. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesadaran setiap individu untuk memastikan data mereka valid. Tanggal 30 Januari 2026 bukan hanya tanggal pencairan tetapi juga batas administratif. Mereka yang lalai akan menunggu dalam antrean panjang dan melelahkan. Sistem penggajian negara bekerja seperti mesin presisi. Ia hanya akan berjalan jika setiap komponen berada di posisi yang benar. Kesalahan sekecil apapun dalam data dapat menunda hak yang seharusnya diterima. Kita bisa membagi penerima menjadi 3 kelompok. Pertama, mereka yang data lengkap dan siap akan menerima dana penuh tanpa kendala. Kedua, mereka yang data kurang sempurna akan menerima dana tetapi terlambat atau nominal berbeda karena sinkronisasi yang tidak sempurna. Ketiga, mereka yang data error tidak akan menerima pembayaran sama sekali pada tahap awal. Mayoritas masalah pada kelompok kedua dan ketiga bukan karena jabatan atau kedekatan dengan pimpinan, tetapi karena validasi status pernikahan, jumlah anak, dan kesesuaian nomor rekening. Banyak pensiunan yang pindah alamat atau mengganti rekening tanpa melapor ke sistem pusat sehingga dana mereka tertahan. Penting untuk memahami bahwa rapelan 12 bulan bukan bonus tahunan. Rapel adalah akumulasi hak yang belum diterima akibat penyesuaian gaji.
Dengan sistem baru ini, pemerintah memutuskan untuk mencairkan rapel sekaligus tanpa dicicil, memberikan kepastian finansial penuh. Angka ini dapat mencapai jutaan rupiah tergantung golongan, jabatan, dan tunjangan yang melekat. Beberapa pensiunan bahkan menerima penyesuaian lebih besar dibandingkan pegawai aktif karena adanya formula biaya hidup adaptif. Hal ini memastikan daya beli mereka tetap kuat dan keluarga mereka tetap aman secara finansial. Sistem smart distribution menjadi kunci dalam pencairan rapel. Penyaluran dilakukan secara terkontrol dan bertahap untuk memastikan akurasi data dan keamanan transaksi. Tahap pertama memungkinkan sebagian dana masuk lebih awal, sedangkan tahap kedua dilakukan setelah verifikasi akhir selesai. Ini menjamin semua hak tetap utuh dan aman, tidak ada pengurangan atau pemotongan. Perbedaan waktu masuk dana antar wilayah atau antar individu adalah bagian dari prosedur, bukan indikasi ketidakadilan. Verifikasi data menjadi aspek krusial. Setiap penerima harus memastikan data kepesertaan, rekening bank, dan identitas lainnya valid. Kesalahan atau ketidaksesuaian akan menghentikan aliran dana hingga diperbaiki. Verifikasi ini gratis dan hanya melalui jalur resmi. Tidak ada biaya tambahan atau perantara. Jangan pernah memberikan data sensitif seperti OTP atau PIN kepada pihak manapun yang mengaku sebagai petugas. Ini adalah bagian dari menjaga hak sendiri dan menghindari penipuan. Dampak psikologis dari kebijakan ini juga perlu diperhatikan. Banyak penerima akan merasakan kecemasan ketika melihat perbedaan nominal rapel atau perbedaan waktu pencairan. Namun perbedaan tersebut wajar karena menghitung berdasarkan golongan, masa kerja, status pensiun, dan komponen penyesuaian yang tertunda. Memahami mekanisme ini akan membantu menjaga ketenangan dan menghindari rasa cemas yang tidak perlu. Sistem meritokrasi baru juga membawa perubahan budaya kerja. Tunjangan kinerja dihitung berdasarkan produktivitas dan tanggung jawab, bukan sekadar hadir di kantor. Unit kerja yang produktif dan individu yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan nyata, sementara yang stagnan tidak akan mengalami kenaikan. Ini menciptakan keadilan, mendorong profesionalisme, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara tepat sasaran. Bagi PPPK, sinkronisasi data menjadi tantangan tersendiri. Data tersebar di berbagai sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga kolaborasi dengan BKN dan sistem penggajian daerah sangat penting. Guru non-ASN harus memastikan sertifikasi jam mengajar tercatat dengan benar agar tunjangan profesi mereka cair tanpa hambatan. Para hakim harus patuh pada laporan LHKPN dan evaluasi integritas untuk menerima penyesuaian finansial. Pensiunan, terutama yang tinggal di luar negeri, harus melakukan revalidasi data agar pencairan rapel tidak tertunda. Sebelum tanggal 30 Januari 2026, setiap penerima sebaiknya melakukan audit mandiri terhadap data pribadi di portal kepegawaian resmi. Pastikan status keluarga, dokumen pernikahan, jumlah anak, dan rekening bank sesuai. Proaktif dalam memverifikasi data sendiri akan mempercepat proses pencairan dan menghindari antrean panjang. Jika ada koreksi, lakukan segera karena proses manual setelah sistem berjalan bisa memakan waktu berbulan-bulan. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini juga merupakan investasi stabilitas nasional. Aparatur negara yang sejahtera akan lebih fokus pada pelayanan publik dan tidak tergiur praktik ilegal. Veteran yang dihargai secara finansial akan merasa dihormati. Peningkatan penghasilan akan mempengaruhi pola konsumsi dan perencanaan keuangan, sehingga stabilitas ekonomi dan sosial tetap terjaga. Pengelolaan rapelan juga harus bijak. Godaan untuk menghabiskan uang secara berlebihan pasti ada, namun ini adalah momen untuk menata masa depan. Gunakan rapelan untuk dana pendidikan anak, pelunasan utang, atau investasi aman. Bagi pensiunan, ini waktu menata kenyamanan di masa tua. Dana rapelan akan meningkatkan basis perhitungan pensiun di masa depan, memberikan keamanan jangka panjang. Perbedaan nominal rapel antar penerima tidak berarti ada ketidakadilan. Semua dihitung berdasarkan variabel individual. Jangan mudah terpengaruh pesan berantai atau informasi yang tidak memiliki dasar regulasi resmi. Fokus pada kepastian hak sendiri, bukan apa yang diterima orang lain. Sistem dirancang untuk memastikan setiap rupiah tepat sasaran, bebas dari kebocoran, dan menciptakan pelayanan publik profesional. Kebijakan ini menandai perubahan dari birokrasi berbasis status menjadi birokrasi berbasis kinerja. Bagi yang bekerja keras, pengabdian akhirnya dihargai. Bagi yang abai, ini bisa menjadi sumber stres baru. Namun bagi yang proaktif, ini adalah peluang emas
untuk menata ulang masa depan finansial. Setiap individu bertanggung jawab memastikan data valid agar dapat menikmati manfaat penuh dari kebijakan ini. Sekarang mari kita rangkum seluruh inti dari kebijakan ini. Pertama, tanggal 30 Januari 2026 menandai awal pencairan gaji, pensiun, dan rapelan 12 bulan. Kedua, rapelan adalah hak yang dihitung berdasarkan selisih gaji lama dan baru termasuk tunjangan dan akan dicairkan sekaligus. Ketiga, nominal rapelan berbeda antar individu karena golongan, masa kerja, status, dan komponen penyesuaian yang tertunda. Keempat, pencairan dilakukan melalui sistem smart distribution yang aman dan bertahap, memastikan semua dana sampai ke penerima yang benar. Kelima, verifikasi data wajib dilakukan oleh setiap penerima. Keenam, tunjangan kinerja dihitung berdasarkan merit dan produktivitas, tidak otomatis. Ketujuh, kebijakan ini mendukung stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan daya beli, dan memberi penghargaan nyata bagi pengabdian aparatur negara. Setiap penerima harus proaktif memastikan data valid, rekening aktif, dan dokumen lengkap. Jangan menunggu instruksi lisan atau mengandalkan informasi yang tidak resmi. Hindari membandingkan nominal rapel dengan orang lain. Pahami bahwa perbedaan waktu masuk dana, nominal, dan komponen rapelan adalah bagian dari prosedur resmi. Bersiap dengan data yang valid adalah cara terbaik untuk menyambut era baru pengelolaan keuangan negara.